Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi, tentunya dalam rangka belajar tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan baca doa agar apa yang kita pelajari nanti kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siswa-siswi yang berbahagia, marilah kita simak tayangan berikut ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pada semester 1. Mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini yaitu bab 4 tentang indahnya berpuisi. Kompetensi inti pada pertemuan ini KI 3, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Berikutnya yaitu KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Kemudian kompetensi dasar yaitu 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikator pada pertemuan kali ini yaitu menemukan unsur pembentuk puisi. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat yang pertama memahami pengertian dan ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua yaitu memahami unsur pembentuk puisi, diantaranya majas dan irama, konotasi, lambang, dan pengimajinasian. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pusis, yang artinya membangun, membentuk, dan membuat. Nah, kemudian ada kata put. Dalam bahasa Yunani kuno, ini berarti orang yang membuat, mencipta, membangun. Itu merupakan orang yang menyerupai dewa, suka dengan dewa-dewa, atau orang yang suci. Maksudnya orang yang jiwanya suci, terjaga dari dosa. Nah, dari uraian tadi
bisa kita simpulkan bahwa puisi adalah karya sastra imajinatif sebagai ungkapan perasaan penyair dengan rima, irama, lirik, bait, serta makna yang konotasi. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari puisi. Ciri yang pertama, memiliki rima dan irama. Rima itu persamaan huruf, persamaan bunyi. Irama adalah nada. Kemudian ciri yang kedua yaitu bermakna konotatif. Artinya kata-kata baris-baris larik dalam puisi itu bermakna kiasan, tidak sesuai dengan kata yang sebenarnya. Kemudian ciri yang ketiga, bahasanya rapi karena ditata rata kanan, rata kiri, mungkin rata tengah dengan panjang yang hampir sama sehingga terlihat rapi dan indah karena di situ ada persamaan bunyi. Kemudian ciri yang keempat yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair. Nah, puisi ini bisa juga sebagai rasa ungkapan pikiran, perasaan maupun ide dari penyairnya. Kemudian ciri yang kelima, bahasanya padat. Artinya meskipun singkat, barisnya pendek-pendek tetapi penuh dengan makna. Selanjutnya unsur-unsur puisi. Yang dimaksud dengan unsur-unsur puisi yaitu bagian-bagian yang membentuk sebuah puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada unsur intrinsik puisi, kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama, unsur intrinsik puisi. Pengertiannya adalah unsur-unsur pembangun puisi dari dalam puisi, yang ada di dalam puisi. Nah, kemudian unsur intrinsik puisi ini juga ada dua. Yang pertama unsur fisik puisi, yaitu unsur pembentuk puisi yang dapat dilihat oleh mata, kasat mata. Kemudian unsur fisik puisi ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu diksi. Yang dimaksud dengan diksi adalah pilihan kata, kata-kata yang dipilih untuk membuat sebuah puisi. Ini tentunya disesuaikan dengan temanya. Kalau temanya tentang keindahan pantai, maka kita pilih kata-kata yang dapat menggambarkan keindahan pantai. Kemudian yang kedua yaitu tipografi atau perwajahan, wajah dari puisi, bentuk dari puisi. Ini berkaitan dengan penataan baris, bisa rata kanan, apakah rata kiri atau rata tengah, kemudian jumlah barisnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret yaitu susunan kata yang membangkitkan imaji, yakni daya khayal. Contoh kata konkret, misalnya ada kata permata senja. Nah, kata tersebut ini menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Kemudian yang keempat yaitu majas atau gaya bahasa. Pengertian dari majas yaitu penggunaan bahasa yang mengandung makna konotasi. Di antara contoh dari majas ada majas personifikasi, yaitu majas yang membuat benda mati, hewan, seolah-olah bisa berbuat seperti manusia.
Contoh daun kamboja menari-nari. Itu berdaun tapi dapat menari seperti manusia. Burung pun bernyanyi. Ini binatang tapi bernyanyi seperti yang dilakukan oleh manusia. Saat sunyi menyelimuti. Kemudian contoh yang kedua ada majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu dari aslinya. Contoh di sini ada jerit tangismu memecah kalbu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu majas litotes, yaitu majas yang mengecilkan sesuatu dari aslinya untuk merendahkan diri. Contoh di sini seteguk air ku berikan. Mungkin yang diberikan tidak hanya seteguk air tapi berbagai minuman, hidangan, tapi dengan bahasa yang kecil. Dalam gubukku sendiri. Ini mungkin aslinya rumahnya begitu mewah tapi dibahasakan dengan kata gubuk, tujuannya untuk merendahkan diri. Ini contoh majas litotes. Berikutnya ada hanya anak gembala tak pernah bersuka. Yang kelima yaitu imajinasi atau citraan. Pengertian dari citraan yaitu sesuatu yang melibatkan indera manusia. Nah, jenis citraan dalam puisi yang pertama ada citraan penglihatan. Contoh padi menguning. Kita tahu padi itu menguning, kuning warnanya, ini dengan citraan indera penglihatan. Gunung menjulang. Kemudian yang kedua yaitu citraan pendengaran. Contoh burung berkicau, gemercik air. Citraan yang ketiga yaitu perabaan. Contoh cintamu selembut sutra. Kemudian citraan yang keempat yaitu penciuman. Contoh semerbak melati. Harumnya melati ini bisa kita tangkap dengan indera penciuman. Kemudian yang kelima yaitu citraan gerak. Contoh di sini sang penari gemulai menyibak tirai. Kemudian yang keenam citraan pengecap. Contoh cintamu manis mengisi hatiku. Kata manis ini bisa ditangkap dengan indera pengecap. Rasa manis. Unsur fisik yang keenam yaitu rima atau irama, yaitu persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi. Ini dapat berupa rima asonansi atau persamaan konsonan. Selain itu juga rima aliterasi atau persamaan vokal. Perhatikan contoh di sini ada rima persamaan baik berupa vokal maupun konsonan. Berikutnya yaitu unsur batin puisi,
yaitu unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Nah, unsur-unsur batin puisi yang pertama yaitu tema atau makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Ini merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Feeling ini atau perasaan penyair ini bisa didasari oleh unsur agama, pendidikan, kelas sosial, atau jabatan di masyarakat. Bisa juga berkaitan dengan jenis kelamin dari penyairnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu nada atau suasana. Ini berkaitan dengan sikap atau isi puisi. Misalnya ada yang bernada nasihat, berisi nasihat, kritik, sindiran maupun ungkapan perasaan dari penyairnya. Dan yang keempat yaitu amanat atau pesan. Pesan yang terkandung dalam puisi untuk pembaca puisi. Kemudian unsur ekstrinsik puisi yaitu unsur pembentuk puisi yang ada di luar puisi. Nah, unsur ekstrinsik dari puisi ini yang pertama yaitu unsur biografi. Itu riwayat hidup dari penyair puisi, perjalanan hidup dari penulis puisi. Kemudian yang kedua yaitu unsur nilai. Ini bisa berupa nilai dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial maupun pendidikan. Yang ketiga yaitu unsur masyarakat, yaitu kondisi dan situasi sosial saat puisi dibuat. Kondisi masyarakat yang terjajah berbeda dengan puisi ketika dibuat pada saat masyarakatnya merdeka. Berikutnya latihan soal untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Siapkan buku tulismu. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian puisi. Kemudian soal yang kedua sebutkan ciri-ciri puisi. Yang ketiga sebutkan unsur-unsur dari puisi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud gaya bahasa? Soal yang kelima, apakah yang disebut imaji? Demikian materi pada pertemuan kali ini dan soal-soal tersebut. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Siswa-siswi yang berbahagia, alhamdulillah demikian tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, semangat belajar terus demi masa depan kalian. Dan marilah perjumpaan kita ini kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang berbahagia, semoga kita dapat berjumpa lagi tentunya dalam suasana yang lebih baik lagi dalam belajar tentang bahasa Indonesia. Sampai berjumpa lagi. Akhir kala, wassalamualaikum